Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin hadirat sekalian yang kami hormati, mari kita lanjutkan pengajian Ramadan kita, kajian kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, yang pada kali ini kita memasuki hadis yang kedua. Dan hadis sebelum kita membacakan dan mengkaji hadis kedua ini, mari kita tawasul membacakan suratul Fatihah yang kita tujukan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan pengarang kitab ini, Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada wa sholihin wal awliya'il arifin wa sahabati ajma'in, summa ila arwahi masyaikhina khususan ila musannifi hadzal kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah Sayyid Ahmad Al-Hashimi, waliman lahu haqqun alaina waliman ahsana ilaina syai'ul lillahi lana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari bersama-sama kita mulai kajian kitab Mukhtarul Ahadits Harful Hamzah, huruf Hamzah, hadis yang nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'ti al-ma'rufa, ya'ti nekanono sira al-ma'rufa ing kebagusan, nglakonono al-ma'rufa ing kebagusan, wajtanib lan ngedono sapa sira al-mungkara ing kemungkaran. Rasulullah bersabda, lakukanlah ma'ruf, kema'rufan, jauhilah kemungkaran. Wangzur lan ningalono sapa sira ma ing barang yuk jibu kang gumunake apa ma udzunaka ing kuping sira, ayakula ing yen to ngucap laka maring sira sapa al qaumu siji kaum, idza kumta tatkalane jumeneng sapa sira min intihim saking sandinge kaum, faktihi mongko nekanono sapa sira ing mayuk jibu udzunaka. Wangzur lan ningalono sapa sira alladzi ing perkara takrohu kang sengit sira, ayakula yen to ngucap sapa sira, ayakula yen to ngucap laka maring sira sapa al qaumu kaum, idza kumta tatkalane jumeneng sapa sira min intihim saking sandinge kaum, fajtanibhu mongko ngedono sira hu ing alladzi. Hadis ini di dalam hadis ini Rasulullah bersabda, kita semua diperintah untuk melaksanakan yang ma'ruf, menjauhi yang mungkar. Dan bagaimana caranya kita melaksanakan yang ma'ruf dan menjauhi yang mungkar? Caranya melaksanakan yang ma'ruf itu adalah kita diminta untuk wangzur ma yu'jibu udzunaka ayyakula laka al-qaumu idza kumta min indihim fa'tihi. Kita diminta sebelum melaksanakan amalan-amalan dan aktivitas tertentu,
kita diminta untuk wandur, memikirkan, melihat kira-kira kalau kita mengamalkan satu amal itu, setelah kita pergi berdiri dari satu komunitas atau satu kaum atau orang, kira-kira ketika kita keluar dari situ, itu orang-orang mengatakan bahwa apa yang kita lakukan itu baik, dan semua orang mengatakan itu baik, maka lakukanlah amalan itu. Tetapi sebaliknya, kita disuruh menjauhi yang mungkar. Caranya gimana? Caranya wanzur alladzi takrahu ayyakula laka alqaumu idza kumta min indihim fajtanibu. Kita diminta untuk memikirkan dulu, apabila kita melakukan suatu amalan, terus amalan itu ketika kita itu pergi dari sebuah kaum, dari sebuah masyarakat, dari komunitas, terus umpamanya nanti kita ketika pergi itu, apa yang kita lakukan itu, masyarakat itu benci terhadap apa yang kita lakukan, maka kita harus memikirkan itu. Kalau kita melakukan itu nanti masyarakat menjadi benci, berarti janganlah melakukan itu. Artinya apa? Artinya di sini kata-katanya adalah al-ma'ruf, melaksanakan kemakrufan. Kita diperintah di Quran juga, kita diperintah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, melaksanakan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Di sini ada istilah al-ma'ruf dan kemungkaran, tetapi di dalam bahasa Arab itu juga ada istilah al-khair, khairun dan su'un. Khair itu adalah bagus, su' itu adalah jelek. Bedanya apa dengan mungkar atau dengan al-ma'ruf dan mungkar? Jadi kalau al-ma'ruf itu juga bagus, tapi kebagusan al-ma'ruf itu adalah kebagusan yang sudah bisa dilihat implementasinya di masyarakat sesuai dengan contoh seperti ini. Kalau khair itu adalah nilai kebagusan, khairun itu baik. Jadi khairun itu adalah nilai-nilai kebagusan. Contoh umpamanya nilai-nilai keadilan, itu khair. Tetapi ketika khair, nilai kebaikan ini itu harus diaplikasikan, diterapkan sesuai dengan adat, budaya, kondisi masyarakat di mana kita berada. Ketika diaplikasikan dalam bentuk praksis dalam kebudayaan, itu namanya ma'ruf. Contoh umpamanya nilainya itu khair. Khair, nilai kebaikan itu adalah menghormati orang tua. Nah, kalau kita di Indonesia, bentuk menghormati yang tua itu ma'rufnya itu kita implementasikan dengan contoh umpamanya mencium tangan orang yang lebih tua dibanding kita. Jadi itu ma'ruf. Sebaliknya ada nilai yang jelek, su'un, jelek. Tetapi nilai ini kalau diimplementasikan, nilai kejelekan ini kalau diimplementasikan di dalam sebuah kondisi masyarakat yang masyarakat itu menganggap bahwa secara adat istiadat, secara kebiasaan itu jelek, maka itulah namanya mungkar. Nah, karena itu harus dijauhi. Jadi kayak semacam contoh umpamanya mungkar, kemungkaran umpamanya apa? Durhaka sama orang tua, gitu kan? Durhaka sama orang tua itu nilai jelek. Durhaka sama orang tua itu nggak boleh, itu nilai jelek. Lah, bentuk nilai jelek umpamanya apa? Membentak orang tua. Itu membentak. Itu berarti namanya mungkar, karena nilai yang durhaka pada orang tua terus diimplementasikan ke dalam membentak, itu jelek. Dan
Kalau khair dan su, nilai kebaikan dan kejelekan itu universal. Tetapi kalau ma'ruf dan kemungkaran itu sesuai dengan konteks ruang dan waktu serta budayanya. Contoh umpamanya kalau di lingkungan kita di Indonesia, di Jawa, menghormati itu kan dengan mencium tangannya. Tetapi kalau kita memegang kepala, itu kan, pokoknya wilayah wajah, itu adalah bentuk kejelekan. Tetapi beda kalau umpamanya di tradisi di Arab, di Timur Tengah, itu kalau orang tua kita marah, itu biasanya bentuk kebaikannya bukan mencium tangan, tapi malah jenggotnya ini bisa dilus-lus. Anak kecil itu atau orang tuanya jenggotnya dilus-lus, itu malah akan ini nilai kebaikan itu. Coba itu kalau dilakukan di Jawa, kita bisa ini malah gimana kan gitu. Berarti yang ma'ruf di Indonesia, di wilayah kita, belum tentu ma'ruf di lingkungan yang lain. Nah, karena itu hadis ini menarik, karena kita diminta untuk berbuat kebaikan itu i'ti al-ma'ruf. Dengan cara apa? Berarti kemakrufan itu sesuai dengan kebaikan yang memang itu disepakati oleh ruang dan waktu dan budaya lokal setempat. Karena itu kata-katanya al-ma'ruf, bukan i'ti al-khair, bukan, tapi al-ma'ruf. Jadi implementasi ruang dan waktu sesuai itu. Dan jauhilah kemungkaran. Kemungkaran itu yang Yang dianggap tidak baik oleh masyarakat setempat. Di sini sebenarnya ajaran Islam itu sangat indah. Bahwa contoh umpamanya menutup aurat. Baik, tetapi sesuaikan dengan kemakrufan yang ada di budaya lokal setempat. Jauhilah kemungkaran. Maksudnya apa? Maksudnya jauhilah sesuai dengan yang dianggap tidak baik oleh kondisi lokal dan masyarakat setempat. Di situ ini menarik kata-kata ini. Karena itu ajaran Rasulullah sebenarnya ajaran yang sangat mengedepankan lokalitas. Sangat mengedepankan lokalitas. Karena Rasulullah pun juga waktu itu di Arab, tapi Rasulullah tidak memakai pakaian Persia, tapi tetap memakai pakaian Arab, pakaian lokalnya. Kita di Nusantara umpamanya kita juga harus tetap memakai budaya Nusantara kita, supaya kita pun tetap secara nilai universal itu masuk. Kita melakukan khairun, kebaikan, tetapi kebaikan itu kan harus dinampakkan di dalam kebudayaan, ruang dan waktu di mana kita berada. Disitulah kemakrufan itu. Dan kita diminta untuk menjauhi kemungkaran. Karena ma'ruf dan mungkar itu akan berbeda sesuai dengan kondisi, lokalitas, ruang dan waktu di mana kita berada. Dan perintah Rasulullah, kita suruh berbuat ma'ruf. Itu maksudnya apa? Berbuatlah sesuai dengan kesesuaian kondisi, kebaikan, ruang dan waktu di mana kamu berada, dan jauhilah kemungkaran. Maksudnya apa? Kalau itu memang tidak sesuai dengan kebaikan yang disepakati oleh kebudayaan di mana kita berada, ruang dan waktu tempat itu, maka kita disuruh menjauhi. Maksudnya apa? Kebaikan yang tetap sesuai dengan nilai-nilai universal Islam, dan kita disuruh menjauhi nilai-nilai kejelekan yang itu juga tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang terimplementasi di dalam ruang dan waktu dan budaya setempat kita. Demikian yang bisa kita ambil hikmah dan pelajaran dari hadis ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Demikian, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wal-afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.